dibayarkan dari awal dan sebagainya. Kita ini kerja butuh uang, masa kita harus nyetorkan uang kan gitu. Masuk ya untuk melamar pekerjaan, menurut saya sih para pencari kerja atau para calon-calon tentang kerja ini, adik-adik kita yang mungkin lulus kuliah dan sebagainya, itu harus melihat dulu track record perusahaan, Mbak. Track record perusahaan ini kan kita bisa cek dimanapun lah itu sebenarnya ya. Misalnya perusahaan yang sudah ada izin itu kan kita tinggal cek saja di websitenya Disperindak, OSS dan sebagainya ya. Kedua, apakah perusahaan ini juga pernah melakukan tadi itu ya, melanggar hukum atau tidak? Itu bisa kita cek tuh di pengadilan. Kita bisa klik tuh di sistem informasi pengadilan, putusan pengadilan. Bahkan sekarang era gadget ya. Apakah perusahaan ini aman nggak kan gitu? Perusahaan ini track record-nya baik atau tidak kan gitu. Kenapa? Karena kebanyakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu sebenarnya kalau kami melihat trennya adalah sebenarnya dilakukan oleh perusahaan yang memang dari awal nakal gitu ya, yang memiliki track record yang buruk. Gitu ya. Makanya kenapa teman-teman ini ketika bekerja itu tidak asal menaruh lamaran pekerjaan, karena itu nanti berisiko. Bisa juga kena fraud, kena penipuan kan gitu. Misalnya abal-abal suruh harus membayar dulu dan sebagainya. Makanya harus butuh track record, butuh untuk agar track record perusahaan ini bisa jelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika sudah diterima bekerja, maka pahami kontrak kerja. Pahami kontrak kerja, pahami upah berapa. Kita sudah jelas upah harus minimal UMK dan hak-haknya harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak boleh ada penahanan apapun, dokumen-dokumen apapun, ataupun bahkan tidak boleh ada uang-uang yang memang dibayarkan dari awal dan sebagainya. Kita ini kerja butuh uang, masa kita harus nyetorkan uang kan gitu. Betul. Jadi logikanya seperti itu kan. Baik. Jadi pahami kontrak kerja dan di situ sudah diatur mengenai hak dan kewajibannya. Hak apa-apa saja yang ada di pekerja, kewajiban apa yang harus dilakukan itu pahami kontrak kerja. Dan harus diambil tuh salinannya kontrak kerja. Kadang kontrak kerja hanya ditandatangani, tapi ternyata tidak punya salinan apapun. Nah ini yang kebanyakan terjadi. Bahkan untuk membuktikan dia bekerja di perusahaan itu juga susah. Kayak kemarin misalnya, nggak diakui kalau dia bekerja di situ. Ya bagaimana kita bisa memberikan argumentasi kalau kita itu bekerja di situ? Ya kontrak kerja tadi itu. Karena tidak ada buktinya tadi ya Pak. Tidak ada bukti kerja. Kontrak kerja nggak ada. Misalnya kalau itu pegawai tetap ada surat pengangkatannya, itu harus ada. Selain itu dicek peraturan perusahaannya atau PKB-nya kalau ada serikat pekerja, perjanjian kerja bersama. Itu tuh diatur gitu loh. Jadi ketika itu sudah dilakukan sesuai prosedur, teman-teman sudah selesai, baru nanti ketika ada terjadi masalah enak gitu lah. Enak itu dalam artian kita ketika menghadapi laporan kayak gini itu membuktikannya enak.